saat membuat hidangan untuk lebaran itu tips ibu yang pertama, pilihlah hidangan yang favorit kita. Halo, assalamualaikum Sobat Mandaba. Bertemu lagi dengan saya Nur Arifah Hasanah, host di Mandaba Podcast. Kali ini kita bertemu lagi di edisi spesial kedua di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang dengan guru keterampilan APHP di MAN 2 Bantul yang tentunya sangat kreatif dan juga inovatif dalam mengolah dan menyulap berbagai makanan. Siapa lagi tentunya adalah Bu Kurnia Oktaviani atau biasa kita sebut dengan Bunia. Nah teman-teman, karena di bulan Ramadan ini mengantarkan kita dengan hari kemenangan atau biasa kita sebut hari Idul Fitri yang biasa kita ketahui dengan Lebaran. Nah di Lebaran ini sangat identik dengan tradisi silaturahim dan juga banyak aneka ragam kue serta cemilan. Maka dari itu pada obrolan kali ini kita akan berbincang tentang berbagi resep cemilan Lebaran bersama Dapur Mandaba. Baik, halo, assalamualaikum Bunia, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar Ibu baik. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Arifah? Puasanya lancar? Alhamdulillah saya lancar Ibu. Ya. Mungkin bisa dimulai Ibu menceritakan profil Ibu dan latar belakang pendidikan serta mungkin pengalaman Ibu dalam bidang pengolahan pangan. Ya, alhamdulillah Ibu, suatu penghormatan ya, Ibu bisa bergabung di MAN 2 Bantul ini. Tahun 2014 awal mulanya Ibu bergabung menjadi pengelola kantin. Lalu 2018 atas jasa Bapak Kepala Sekolah yang terdahulu, Bapak Ulul Ajib, Ibu dipercaya untuk mengajar APHP, keterampilan memasak ya, agribisnis, pengolahan hasil pertanian. Seperti itu. Karena basic Ibu memang S1 Pendidikan Teknik Boga dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk pengalaman kerja dari kuliah, dulu Ibu sudah nyambi-nyambi kerja Mbak, untuk ya tambahan sangu lah. Ya, awalnya dulu Ibu part-time ya di restoran cepat saji yang lumayan besar. Di situ Ibu lumayan 4 tahun. Sampai job training ke Singapura juga dulu 6 bulan. Iya. Kalau Ibu mau berkarir di sana, sebenarnya setelah Singapura nanti bisa ke Dubai. Cuma di pertengahan itu Ibu menikah dan Ibu hamil. Lalu Ibu resign, terus jadi full mom di rumah aja, seperti itu. Berarti Ibu Nia ini sudah kerja part-time dari sejak kuliah dan sudah pernah ke Singapura juga ya Sobat Mandaba. Oke, mungkin dari pengalaman Ibu sebelumnya yang banyak terjun di bidang pengolahan pangan, ketika kita kaitkan nih dengan momentum Lebaran ini, kenapa sih Bu Lebaran selalu identik dengan kue-kue dan juga cemilan khas Lebaran seperti itu? Iya, sering kita jumpai ya Mbak, saat Lebaran itu kan banyak hidangan yang istimewa ya, betul. Karena kita sudah berjuang berpuasa selama 1 bulan penuh, lalu kita berusaha untuk menghidangkan makanan-makanan yang istimewa, yang jarang kita makan, yang kita anggap wah seperti itu. Nah, tradisi yang sering kita jumpai, saudara-saudara ngumpul, lalu tetangga-tetangga datang, saling bersilaturahmi seperti itu. Selain kue kering, lalu camilan, kue basah, yang paling utama biasanya makan kupat makan ketupat. Kupat ini filosofinya sangat bagus sekali. Ada filosofinya? Iya, ada. Wali Songo dulu ya yang ini menemukan. Arti kupat itu ada 2 macam Mbak. Yang pertama itu ngaku lepat ya, biasanya di saat Idul Fitri, momen Idul Fitri itu saling mengakui kesalahan. Apalagi kita yang muda itu biasanya sungkem sama yang tua seperti itu. Yang tua mendoakan, yang tua memberi maaf sama yang muda seperti itu. Laburan itu dari kata labor yang berarti putih. Labor itu kan putih ya. Putih. Itu biar kembali ke fitrah, kembali ke putih berarti lagi. kita kembali bersih gitu ya. Iya, bagus sekali kan arti dari ketupat ini. Ketupat ini makanya dihidangkan biar kita selalu ingat dari arti-arti filosofi tersebut. Makanya kalau saat kaitannya dengan
cemilan yang istimewa, terus dengan ketupat, hubungannya sepertinya ada hubungannya tersendiri seperti itu. Iya. Berarti begitu ya Bu, relasi atau keterkaitannya. Iya. Nah, dari pengalaman Ibu nih selama mengajar di Mandua Bantul sebagai guru APHP, Iya. apakah Ibunya juga menularkan ilmu-ilmu atau resep-resep simpel dengan anak-anak siswa APHP di sini, Bu? Ya, iya pasti itu. Ibu mengajarkan dari pertama itu menentukan apa yang akan kita buat. Misalnya membuat cookies ya, membuat cookies. Nanti kita membuat daftar belanja. Daftar belanja apa aja, beratnya berapa, yang dibutuhkan apa, itu kita daftar. Lalu kita mengolah di sekolahan. Setelah diolah, kita juga mengemas. Apa? Menentukan kemasan. Oh, nanti mau ditoples, nanti mau didos, di mika. Itu Ibu ajarkan juga sampai pengemasan. Dan penting ini, perhitungan laba bersih. Kalau sampai rugi, sayang ya, kan intinya mencari keuntungan. Yang kedua, arti kupat itu laku papat. Laku papat ini ada 4 filosofi. Yang satu, lebaran, luberan, leburan, sama laburan. Yang lebaran itu karena kita habis puasa 30 hari, lalu disimbolkan dengan makan ketupat itu. Sudah selesai. Kalau kupatnya keluar berarti Ramadannya sudah selesai. Yang kedua, luberan. Waktu lebaran ini luber rezeki biasanya ya. Kalau yang karyawan, yang THR gitu ya THR seperti itu. THR itu kalau yang karyawan ya, itu intinya diminta untuk berbagi juga. Sudah ada ya aturannya juga seperti zakat dan sodako. Itu di arti yang kedua. Yang ketiga, leburan itu lebur menjadi satu, hilang. Semoga salah-salah kita, hilaf kita, lebur menjadi satu. Dan yang terakhir adalah laboran. Oke, berarti Sobat Mandaba Bunia ini juga mengajarkan dari mulai menentukan tema hingga pengemasan dan serta penghitungan laba begitu ya teman-teman. Kira-kira produk apa aja nih Bu yang pernah dibuat sama anak-anak Mandua Bantul, serta kira-kira apakah ada produk unggulan dan produk favoritnya begitu? Oh iya, yang diajarkan lengkap ya Mbak ya, dari masakan Indonesia itu ada kudapan, ada masakan daerah, terus oriental juga, kontinental juga, steak itu juga Ibu ajarkan juga. Lalu kalau Mandua sendiri punya produk unggulan. Produk unggulannya dari bunga telang. Itu produknya macam-macam. Ada cookies bunga telang, bolen bunga telang, kue bawang bunga telang, minuman herbal bunga telang juga ada itu. Iya, nanti langsung setelah minum fresh. Berarti memang produk unggulan di Mandua Bantul ini menggunakan bunga khas, yaitu bunga telang seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, berarti di Mandua Bantul ini tidak hanya membuat kue kering dan cemilan lebaran, tetapi juga diajarkan masakan-masakan khas Indonesia begitu ya Bu ya. Iya. Seperti yang kita ketahui, di belakang layar podcast ini juga sedang berlangsung kegiatan APHP Sobat Mandaba. Nah, kira-kira apakah ada tips dan trik dari Ibu serta yang mudah mungkin bisa ditiru oleh Sobat Mandaba dan ibu-ibu di rumah? Iya, saat untuk membuat hidangan istimewa ini ya Mbak ya. Saat membuat hidangan untuk lebaran itu tips Ibu yang pertama, pilihlah hidangan yang favorit kita, yang kita sukai terlebih dahulu. Otomatis kalau suka semangat ya bikinnya. Iya betul. Iya. Soalnya kalau masak itu kalau nggak dari hati, wes rasanya nggak karu-karuan. Iya. Bumbu rahasia gitu ya Bu. Iya. Lalu yang kedua, carilah bahan yang simple. Yang simple, nggak usah nyarinya sampai jauh-jauh. Udah manfaatkan yang ada. Kalau belanja juga nggak usah yang neko-neko. Jadi boleh sih coba-coba, cuma kalau pas hari raya eventnya kurang pas kalau coba-coba. Iya. Lalu yang ketiga ini tips untuk kue kering aja Mbak. Ibu akan memberikan tips untuk saat pembuatan kue kering itu diusahakan kita perhatikan kadar airnya. Kadar air di bahan. Jadi perbandingan antara margarin, telur sama tepung itu kita perhatikan. Kalau sampai kelebihan tepung nanti
kue keringnya mau jadi keras. Ya, nanti kalau tepungnya kurang, dia lumer, bentuknya jelek. Iya, itu betul. seperti itu. Tips yang kedua, saat membuat kue kering itu diusahakan jangan sampai terkena air. Alatnya harus kering semua. Terus tangan kita juga harus kering, seperti itu. Iya. Soalnya kalau kena air juga nanti adonannya juga jadi keras. Oke, berarti seperti yang kita ketahui ini juga salah satu hasil buatan siswa-siswi APHP juga, Iya, Ibu. ini tadi praktek tadi. Karena begitu. pembelajaran tadi waktunya terpotong ya karena Ramadan. Jadi kita bikin kue keringnya yang paling sederhana. Putri salju. Biasanya Ibu kalau satu kali praktek gitu beraneka macam produknya, paling enggak 4 ya, ada nastar, ada kastengel, ada choco chip itu, terus putri salju. Tapi karena ini waktunya mepet, mendesak, jadi Ibu pilih yang untuk hari ini prakteknya cukup putri salju. Ini kelihatan enak sekali ya pemirsa, tapi sedang berpuasa. Dari tadi aromanya menggoda ya, Iya, Mbak? sangat menggoda sekali. Nah, kira-kira dengan bermodal resep yang anak-anak punyai di Mandua Bantul ini, apakah bisa menjadi bekal mereka sukses ketika di dunia pangan nantinya, Ibu? Ya, insya Allah ya. Karena Ibu selain dari tadi sudah dijelaskan ya, menentukan tema, proses, lalu pengemasan, penghitungan laba rugi. Ibu mengajarkan juga penjualan. Anak-anak ini Ibu tuntut untuk menjual produk. Ada produknya enak, menarik, tapi kalau nggak bisa jual, sama aja kan, Mbak? Betul. Inti sekali itu, marketing itu inti sekali. Jadi Ibu ajarkan untuk menawarkan ke Bapak Ibu guru, ke teman-teman, adik kelas, kakak kelas, lalu keluar juga ke kelurahan, ke SMK, itu juga anak-anak mentalnya sudah berani untuk menjual keluar seperti itu. Berarti tidak hanya di Mandua tapi juga lingkungan sekitar Mandua Bantul. Ya, betul sekali. Itu, ya, jadi insya Allah ketika lulus anak-anak pede dengan membuat suatu produk untuk menjualnya. Banyak kok sudah ada beberapa alumni yang menerima pesanan snack, dan ada juga alumni yang bekerja di toko roti yang lumayan besar namanya di berarti Jogja. Iya. Emang sudah banyak pengalaman Sudah, gitu iya, ya, Bu, ya. iya. Nah, ternyata Sobat Mandaba tidak hanya pembuatan, tapi juga siswa-siswi di APHP Mandua Bantul ini juga diajarkan pemasaran juga. Iya. Oke, ternyata ini sudah sampai di penghujung waktu. Mungkin dari Ibu Nia ada closing statement dari Ibu untuk disampaikan kepada pendengar-pendengar kita di rumah. Iya. Ya, baik. Untuk kesimpulan hari ini ya, Mbak ya. Usahakan saat menghidangkan di hari istimewa, kita menghidangkan makanan atau camilan atau kue-kue itu yang paling istimewa buat diri kita, yang terbaik buat diri kita, karena akan kembali lagi ke diri kita. Kalau kita menghidangkan sesuatu yang baik, insya Allah akan kembali baik juga ke diri kita ya. Lalu yang kedua, usahakan apabila menghidangkan makanan dari hati, Mbak. Ikhlas, terus tanpa pamrih, menghidangkan sesuk main aku dibales, jangan seperti itu. Seperti itu ya. Yang terakhir, semoga Mbak, kita semua sahabat Mandaba, Ramadan kali ini amal ibadah kita semua diterima. Amin. Saat Lebaran semua kesalahan juga dimaafkan oleh Allah. Amin, ya dan yang terpenting semoga ya Allah diberi kesempatan lagi bertemu Ramadan di tahun depan. Itu aja dari Ibu. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Nia. Baik Sobat Mandaba, itulah tadi obrolan kami dengan Ibu Kurnia Oktaviani, Sarjana Pendidikan Teknik, Guru APHP Mandua Bantul. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.